Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Berjumpa lagi dengan Miss Prati dalam pembelajaran jarak jauh kita. Nah, hari ini Miss Prati akan memberikan materi pembelajaran dari subtema 4 pembelajaran 1. Oke, jadi kamu buka buku kamu, tema 3, subtema 4 pembelajaran 1, dan simak video pembelajaran dari Miss Prati. Dan tetap semangat dalam pembelajarannya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss bawa dalam doa ya. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amin. Oke, baiklah, simak video pembelajaran Miss Prati. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Nah, bisa kamu lihat di sini ada gambar, ya kan? Ada bapak pakai sedang memegang apa ya kira-kira, dan mereka sedang ngapain? Itu lokasinya ada di mana? Baik, kita simak pembelajarannya supaya kamu paham. Jadi kita buka buku kita tema 3 dari subtema 4 pembelajaran 1 di halaman 174 dari buku tema kamu. Oke, jadi silakan dibuka bukunya, lihat dari buku benda sekitar kita ya, masih tema 3. Judulnya adalah Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Mari kita simak pembelajarannya. Nah, garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Oke. Nah, pada wacana ini ya kan, bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambang-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentak meluas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Oke, contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan peta-peta tambak. Tanah di dalam peta-peta tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Itu berasal dari uapnya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Kemudian, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Setelah itu, memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Kenapa ya? Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus sehingga tidak dapat dikonsumsi. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah atau garam yang seperti kita makan sekarang. Oke, kamu telah membaca wacana tentang bertani garam. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, bacaan tadi sebagai pedoman supaya kamu bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Bahan dasar membuat garam adalah, nih ada pilihannya, ada A, B, C. Silakan kamu jawab di buku kamu. Oke. Kemudian contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah apa ya? Contoh penghasil garam di Indonesia. Silakan dijawab juga. Kemudian pertanyaan ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, atau C. Mencair. Oke, kemudian keempat,
Pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam dihasilkan dengan bersih. Atau C. Silakan dijawab di bukunya dan baca kembali bacaan yang tadi kita baca jika kamu kurang paham atau belum dapat memahami pembelajaran ini. Nah, pertanyaan kelima, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah berapa ya kira-kira? Wah, ini sangat gampang. Oke. Nah, bisa kamu baca kembali atau jika kamu belum paham juga dari bacaan yang sudah kita baca. Ini sebagai pedoman. Oke. Nah, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Oke, ini tidak perlu kita kerjakan. Nanti di kelas bisa kita bahas bersama teman-teman di kelas. Oke. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Berapa ya kira-kira? Nah, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu atau kamu sudah mempelajari tentang jam. Isikan hasil pada titik-titik berikut ini. Nah, 1 jam itu berapa menit ya kira-kira? Mari kita bahas. Perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Berarti 2 kali 60 menit itu adalah 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta adalah 120 menit. Berarti 2 jam ya kan, 100 atau 120 menit. Untuk memanen 1 peta garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit. Karena 1 jam itu tambah 1 jam tambah 30 menit. Itulah dia 90 menit. Oke. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 peta garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Supaya apa ya? Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Ya kan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Ini berarti kita ubah ke menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit tambah 20 menit. Berarti semuanya totalnya ada 80 menit. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam, titik-titik, berapa menit, 1 menit, berapa detik. Oke, ini pernah kita bahas di dalam kelas. Jadi 1 jam itu berapa ya kira-kira anak-anak? Ada yang tahu berapa menit? Iya, 60 menit. Nah, kemudian kalau 1 menit berapa ya? 60 detik. Iya, ini jangan lupa ya. Nah, 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. 2 jam kira-kira berapa menit? 2 dikali 60 menit berarti 120 menit. Oke, kalau 3 jam berapa? Silahkan kamu kerjakan sendiri di buku kamu. Oke, nah kemudian 4 jam berapa menit? Ya kan? Nah, kemudian 5 jam itu berapa menit? Contohnya sudah ada di atas, kamu tinggal mengkalikan 2 dikali 30 menit, 60 menit, 3 dikali 60 menit, 4 dikali 60 menit, dan seterusnya. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Mari kita ubah satuan jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 1 jam 45 menit. Itu kira-kira berapa menit dan keseluruhannya berapa menit. Nah, mari kita ubah. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kita langsung keluarkan saja. Kan nggak usah diubah lagi, dia tetap 45 menit. Karena 45 menit adalah tetap 45. Jadi 60 tambah 45 adalah 105 menit. Nah, kemudian ini 2 jam kira-kira berapa ya?
Nah, Miss jawab menitnya saja 2 jam itu 120 menit. Ditambah berapa menit? Nah, kemudian 3 jam 5 menit itu kira-kira berapa ya? Nah, ada 6 jam 16 menit. Ini juga bisa kamu kerjakan di buku PR kamu atau di buku catatan kamu. 7 jam 60 menit itu berapa? Oke. Ini silakan dikerjakan di buku catatannya. Dijawab dengan benar ya anak-anak. Baiklah, kita lanjut. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, sekarang satuan menit menjadi jam. 60 menit berapa jam? 120 menit berapa jam? 180 menit berapa jam? Dan 300 menit berapa jam? Kalau 60 menit itu adalah 1 jam. Nah, kemudian 120 menit itu sama dengan berapa jam? Oke, silakan dijawab. Sama seperti soal yang di bawah juga. Silakan kamu jawab dan kerjakan di buku catatan kamu. Oke. Kemudian, nah 300 menit yang terakhir itu kira-kira berapa jam juga. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita. Kemudian ubahlah satuan menit menjadi jam. Sekarang kembali kita buat satuan menit menjadi jam. 70 menit itu berapa jam, berapa menit. Oke. Mari kita bahas 70 menit itu berapa jam dan berapa menit. Soal yang kedua, 160 menit itu berapa jam, berapa menit. Silakan dikerjakan juga. Soal ketiga, 214 menit itu berapa jam, berapa menit. Oke. Soal yang keempat, 330 menit itu berapa jam, berapa menit. Dan soal yang kelima, 420 menit berapa jam, berapa menit. Oke. Kemudian ini silakan dikerjakan dengan benar dan perhatikan contoh yang tadi kita kerjakan atau kita bahas. Kemudian sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar. Penguapan sama seperti proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam itu adalah proses penguapan ya. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari kamu. Oke, mari perhatikan cara melipat pakaian berikut ini. Nah, ini ikuti langkah-langkahnya. Kamu bisa coba ini di rumah atau dibantu dengan mama. Oke, jadi kamu juga harus mengerjakannya dengan sendiri. Ini adalah cara-caranya bagaimana melipat baju dengan baik dan benar. Silakan diikuti. Yang pertama ini, oke, baju kamu tata dengan rapi. Kemudian yang kedua, seperti ini, lipat bagian bawahnya. Kemudian yang sebelah kiri kita lipat dan setelah itu sebelah kanan. Setelah berhasil melipat kaos atau baju, mari berlatihlah melipat jenis pakaian lain yang berbeda selain baju ini. Oke? Selain kaos, bisa kamu coba baju lainnya. Nah, cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Nah, ada caranya. Mari kita lihat cara berikut ini. Cara melipat kaos. Yang pertama seperti ini, oke? Perhatikan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama kita rapikan baju dulu, kemudian kita garis yang tengah, kemudian yang ketiga seperti ini. Oke, masuk yang keempat bisa kita putar seperti ini, dan yang kelima caranya, atau yang keempat itu kita balik ya, kita balik. Nah, dilipat lalu dibalik. Dan yang keenam seperti ini, atau bisa minta pembantu mama. Baik, demikianlah video pembelajaran dari Miss Prati. Miss harap kalian memahami pembelajaran yang Miss berikan dan dapat mengulang kembali ketika kamu memang belum terlalu paham dengan materi yang Miss kasih. Oke, tetap semangat pembelajarannya dan tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, salam sehat.